Oke, baik. Kita berjumpa lagi di kelas tutor pertemuan kelima. Ini adalah pertemuan sebelum UTS ya, teman-teman. Jadi dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima ini adalah materi yang akan diujikan atau yang akan teman-teman pelajari ketika nanti teman-teman UTS ya. Jadi dari awal yang kimia dasar, kemudian larutan berair, kemudian ada stoikiometri, kemudian kemarin ada yang pertemuan keempat itu apa namanya saya lupa, struktur atom, kemudian sistem periodik unsur. Nah, jadi ada itu materinya nanti teman-teman dipelajari minggu depan, teman-teman udah masuk minggu UTS ya. Jadi dikerjakan dengan baik, kemudian dipelajari juga untuk materi-materinya. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kok nggak bisa. Oke, bahwa sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur kita itu totalnya itu ada berapa? Ada 118 ya totalnya di unsur-unsur ada di dalam SPU atau sistem periodik unsur itu adalah totalnya 118 unsur. Nah, di mana di 118 unsur ini udah digolongkan nih sama ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi ada yang nanti namanya logam alkali tanah, logam alkali, gas halogen, kemudian ada gas mulia gitu ya. Jadi udah dikelompokkan. Nah, kemudian kalau kita melihat juga kapan unsur-unsur ditemukan, sebenarnya ini pengetahuan umum saja. Nah, di situ kita bisa lihat ada yang berwarna hijau itu pada tahun 1700 ya, kemudian yang kuning itu 1965 sampai 1999 gitu ya. Nah, jadi itu di penemuan-penemuan dari unsur-unsur di dalam tabel periodik unsur. Iya, tadi ada Jul, kenapa, Resen? Oh, enggak. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam sistem periodik unsur lagi. Jadi di dalam sistem periodik unsur ada yang dinamakan periode, ada yang dinamakan golongan. Kalau periode itu kira-kira kita lihatnya dari mana ke mana? Ada yang tahu nggak? Dari atas ke bawah, Bang. Periode salah periode dari kiri ke dari kanan ke kiri ke kanan, iya, Bang. boleh dari kanan ke kiri boleh, dari kiri ke kanan boleh. Intinya dia menyamping ya. Jadi periode di dalam tabel periodik itu totalnya ada 7 periode. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini periode pertama itu ada H, hidrogen sama helium, kemudian periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode keenam, periode ketujuh. Bang, kok yang bawah itu nggak masuk ke dalam periode 8 dan 9? Tidak ya, karena di sini adalah unsur-unsur dari 58 sampai 71 adalah unsur lantanida, kemudian 90 sampai 103 ini adalah unsur aktanida. Jadi ini kan 57 di sini nih, ini sambungannya ke sini. Kemudian 89 sambungnya ke sini. Jadi sama aja dia di periode 6 dan 7. Kemudian ini kan kenapa ditaruh di bawah, Bang? Kenapa nggak dijadikan satu? Karena kan tabel periodik kita itu tabel periodik yang 2 dimensi. Nah, jadi dia kalau mau dijadiin satu kesampingan jadi lebih panjang gitu ya, sehingga nanti itu diletakkan di bawahnya gitu. Itu tadi tentang periode. Kemudian golongan. Kalau golongan kita melihatnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas boleh. Nah, itu kalau golongan ya. Nah, golongan di dalam tabel periodik itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya golongan A, ada yang namanya golongan B. Golongan A itu disebut dengan golongan utama. Oke, kira-kira kalau golongan utama, yang golongan A kira-kira ada berapa nih golongan totalnya? Yang A. Ada 1 sampai berapa? 8, Kak. 8, betul. 1 sampai 8. 6, 7, 8. 8A ya. Kemudian kalau golongan B itu disebut sebagai golongan transisi. Nah, kalau golongan B ada berapa golongan juga? Dari 1 sampai
8, Bang. 8 juga. Iya, jadi totalnya kalau 8 ditambah 8 itu 16. Sorry. 8 tambah 8 16, kemudian ketambahan 2 dari golongan 8B ya. Jadi golongan 8B itu ada 2 ada 3 nih. 8 9 10 ini jadi 1 nih di golongan 8B. Jadi totalnya itu ada golongan 18. Nah, kemudian kalau kita melihat nih, kan kalau misal kita lihat dari tabel periodik, kita mengetahui mana yang golongan 1A, golongan 2A, kemudian mana yang periode 3, periode 4, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apabila kita nggak bawa tabel periodik gitu. Nah, sebelum kita untuk mempelajarinya, coba saya mau pengen teman-teman untuk belajar nih menentukan tata letak di dalam sistem periodik unsur. Misal di sini saya memiliki unsur yaitu Fe. Fe itu unsur besi. Kira-kira unsur besi itu kalau dilihat di dalam tabel periodik, kira-kira letaknya dia ada di periode keberapa, golongan berapa? Coba kalau besi. Periode keempat golongan 8B, Kak. Bang. Periode keempat golongan 8B. Oke, benar B. ya. Tapi dikatain meta. Oke, sip. Nah, jadi kalau kita cari golongan periode 4 ini di sini baris yang ini ya. Kemudian golongannya kita lihat ada 8B. Oke, sip. Kemudian misal saya ada suatu unsur arsen. Arsen itu AS. Kira-kira terletak di periode keberapa, golongan berapa kalau arsen? Periode keempat golongan 5A, Bang. Periode keempat, oke, golongannya adalah golongan 5A. Berarti yang ini ya. Oke, benar. Nah, itu untuk menentukan kalau kita ada tabel periodik. Nah, bagaimana kalau kita nggak ada tabel periodik, Bang? Jadi, kalau nggak ada tabel periodik, kita nanti bisa menentukan dari, nah di sini saya kasih note dulu. Oke, jadi untuk catatan, kalau kita misal untuk menentukan periode, kita lihat dari yaitu nomor kulit yang paling terluar. Nomor kulit yang paling terluar. Artinya dia yang paling besar itu dia golongannya. Kemudian kalau kita lihat dari golongannya, kita menentukan dari golongannya, itu kita lihatnya adalah dari elektron valensi yang paling ujung. Yang paling ujung. Elektron valensi ujung gitu aja ya. Singkat biar cukup. Nah, elektron valensi ujung itu bagaimana, Bang? Jadi, misal kalau teman-teman menjumpai nanti ada golongan A. Golongan A itu nanti dia ada di subkulit S atau subkulit SP. Kemudian, kalau dia golongan B, dia terletak di subkulit S dan subkulit D. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang X itu apa? Yang X itu adalah dia jumlah elektronnya. Nanti dia menunjukkan si jumlah golongannya. Nah, nanti kita coba buktikan. Nah, kemudian nanti yang atas ini, yang X ini yang di pangkat atas itu nanti kita tambahkan, teman-teman. Misal saya pengen menentukan golongan contohnya Na. Na itu memiliki nomor atom 11. Kalau kita buat, nah jadi sebelum kita menentukan periode dan golongan, teman-teman harus mengingat lagi materi konfigurasi. Nggak bisa menentukan. Gitu. Nah, sekarang kita buat konfigurasi elektron Na. Jadi dimulai dari yang prinsip of Bohr kemarin, dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, ini berarti 10, kemudian 3s1. Nah, sekarang coba kita tentukan periode Na. Kalau kita lihat dari nomor kulit terluar atau nomor kulit yang terbesar, berarti Na itu ada di periode keberapa? Kalau kita lihat dari subkulitnya,
Ada nomor 3. Tiga, Kak. Berarti dia periode ketiga. Iya. Kemudian kita lihat golongan, untuk menentukan golongan itu kita lihat dari elektron valensi ujung. Nah, yang paling ujung ini kan dia 3s. Nah, karena dia berada di subkulit S, ya, karena dia ada di subkulit S, maka dia adalah golongan A. Nah, ini kan subkulit S ya, berarti dia ada di golongan A. Kemudian kita lihat pangkatnya itu 1, berarti dia di golongan 1A. Sekarang coba kita tengok di tabel periodik tadi. Tadi unsur Na. Na tadi ada di periode ketiga, berarti yang ketiga lulusan sini, seret, ini ya, di sini. Kemudian dia golongannya tadi 1A, berarti benar. Nah, oke, lanjut. Misal saya ada unsur Ga. Ga itu gallium. Ga itu gallium, nomor atom gallium itu adalah 31. Nah, sekarang kita buat konfigurasi elektronnya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, berarti 18. Kemudian 4s2, berarti ini ada di 20 ya. Kemudian 3d10, 30. Kemudian setelah 3d di 4p1. Nah, sekarang kita tengok. Periodenya berarti periode keberapa nih kalau yang paling terluar atau yang paling besar? Jadi ada di periode keempat, betul. Karena ini yang keempat ya. Oke. Berarti dia ada di subkulit yang 4. Berarti periodenya periode keempat. Golongannya sekarang kita tengok golongannya. Golongannya itu kan dia tadi 4 ini ada pasangannya, nggak sendirian S. Misal nih kalau 4P-nya ini nggak ada, 4P-nya ini hilang, berarti nanti pasangannya 4S sama 3D. Tapi karena ada 4P, maka pasangannya nanti S sama P. Berarti sekarang kita tengok. Kalau kita tengok di apa namanya? Di situ berarti S sama P. Berarti dia golongan apa? 3A, Bang. Golongan 3A. Nah, sekarang coba kita tengok golongan 3A. Nah, golongan 3A sekarang periode keempat. Di itu tadi dia ada di periode keempat, ada di golongan 3A. Berarti benar. Nah, seperti itu cara untuk menentukan kalau kita misal nggak ada atau nggak bawa periodik. Nah, salah satunya nanti ketika teman-teman UTS nanti kan boleh bawa tabel periodik ya. Jadi, teman-teman harus paham dari konsep penentuan periode dan golongan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau aman, kita lanjutkan. Oh iya, nah, mungkin saya juga perlu menekankan ya, karena kalau aturan yang lama itu, di dalam sistem periode unsur itu kita masih menggunakan yang 1A, 2A, 3B, 4B gitu ya. Tapi kalau aturan yang baru itu nanti kita menggunakan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan sampai golongan 18 gitu. Nah, yang kita pelajari yang seperti ini kalau untuk menentukan golongan ya, biar lebih mudahnya. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Coba teman-teman yang mau mengerjakan boleh raise hand. Jadi nanti biar saya tahu nih, oh teman-teman ternyata sudah paham. Oh, di sini sudah ada 3 orang. Satu lagi nih. Oke, yang pertama, wah ada Anugrah. Anugrah boleh Anugrah, mau yang mana Anugrah? SI, Bang. Oke, boleh. Anugrah itu ada yang SI. SI itu 14. Coba Anugrah dibuat konfigurasi elektronnya yang lengkap ya. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. Hah? 3S2. Oke. 3P2. 3P2. Oke, sekarang kita cek. Oke, benar ya 14. Lanjut. Sekarang kita tentukan periode SI ada di periode keberapa Anugrah? Ketiga, Bang. Periode ketiga. Oke, lanjut. Golongannya golongan apa nih? 4A, Bang. Golongannya 4A ya, karena dia ada di subkulit S dan P, kemudian 2 ditambah 2 itu 4A. 2 tambah 2 itu 4, jadi golongannya 4. Oke, terima kasih Anugrah. Lanjut lagi ada Tesalonika. Tesalonika mau yang mana? Yang AS, Bang. S, oke. AS itu 33. Coba kita buat konfigurasi elektronnya yang lengkap. 1S2. 1S2.
Hmm. 2S2. Hah? 2P6. Hmm. 3S2. Ya. 3P6. Ya. 18. 4S2. 20. 3D. Iya, Itu berapa? 10 ya, Bang? Iya, betul. 10 berarti 30. Kurang 3 lagi berarti selanjutnya subkulit. 5P3. Kok tiba-tiba 5P? Bentar. Habis 3D. Lanjut ke? 4P. Iya, 4T3. Oke. Lanjut kita tentukan periodenya, Tesalonika. Periode keempat. Iya, periode keempat betul. Subkulit yang paling besar. Lanjut golongannya. Golongan ke Golongannya ke 3. tadi ada golongan 4S sama 4P. Berarti kalau S sama P itu golongan 5. 5 apa? A. 5A. Oke, betul ya. Jadi AS itu golongannya 5A. Oke, terima kasih Tesalonika. Lanjut lagi Kristina. Kristina, mau yang mana Kristina? Yang 38 SR. Oke, 38 SR. Coba kita buat konfigurasi yang lengkap. Nih, Tin. Bentar, Bang. Oke. Ya, Tina. Yang pertama 1 S2, Oke. 2 S2, Iya, 4, 2 P6, 10, 3 S2, 12, 3 P6, 18, 4 S2, 20. 3 D8. Kok 3 di 8? Kan baru 20. 4 3D. 3 D10, 30. Lanjut. 4 P6, 4P6. Oke, berarti 36. Satu lagi. 5 S2. 5S2. Oke, 38. Oke, lanjut. Periodenya sekarang SR ini ada di periode keberapa, Kristina? 5 kelima. Kelima. Oke, sekarang golongannya. Nah, kan di situ kalau kita lihat tadi di 5S2 ya. Nah, berarti dia ada di subkulit S. Berarti golongannya golongan berapa? Golongan 1A. Kok 1? Bentar, Coba 5S2. 2 tadi sebagai golongannya, kemudian S subkulit S tadi di golongan A atau B? 2A. Oh, berarti golongannya golongan 2A. 2A. Oke, betul ya. Karena ini kan subkulit 5S2 ya. Di sini kan subkulitnya S aja. Berarti kalau subkulit S itu adalah golongan A, kemudian 2 elektronnya ini jadi nomor golongan. Gitu. Oke, sip. Makasih, Tina. Lanjut lagi, Egi. Satu lagi. Egi ini ada 28 NI. Oke, boleh Egi, silahkan. Dimulai dari 1S2, Ya. 2S2, Oke. 2P6, 10, 3S2, 12, 3P6, 4S2, 20, 3D8, 4S2, Bang.
Banyak kali. Coba 4S2 38 dah ya. Udah cukup. Oke, lanjut tentukan sekarang periodenya. Periodenya sekarang berapa nih? Gi. Periode keempat, Bang. Golongannya Golongan 8B, Bang. golongan 8B. Oke, benar ya, golongan 8B. Kenapa? Karena kita lihat di sini kan ada di subkulit 4S sama 3D. S sama D itu adalah subkulit B. Nah, sekarang kita lihat, kita jumlahkan. 8 ditambah 2 itu 10. Berarti 10B, Bang. Nah, 10B kan nggak ada tuh. Nah, jadi di sini saya kasih note lagi. Kalau nanti teman-teman menjumlahkan nanti pangkatnya ya, yang XX ini tadi dijumlahkan, nanti kalau teman-teman mendapatkan hasilnya, kalau nanti 8, 9, 10 itu ada di golongan 8B. Kalau nanti hasilnya 11 itu ada 1B. Kalau nanti itu 12, yang di elektronnya ini ya ketika ditambahkan itu berarti nanti golongannya adalah golongan 2B. Itu untuk catatannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk menentukan periode dan golongan. Tidak, Bang, jelas. Halaman kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat unsur dalam tabel periodik. Nah, jadi dalam tabel periodik itu unsur-unsur itu memiliki sifat ya atau keteraturan gitu ya. Nah, sifat yang pertama itu dilihat dari jari-jari atom. Ini nafsuan saya bisukan aja soalnya agak ribet. Oke, lanjut. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti pada atom-atom yang berdekatan. Jadi separuhnya dari atom gitu ya, separuh ke separuhnya gitu. Nah, berdasarkan dari tabel periodik kalau kita melihat semakin ke kanan ya, dari kiri ke kanan maksudnya. Jadi dalam satu periode semakin ke kanan, nilai jari-jarinya itu dia semakin kecil, jari-jarinya semakin kecil. Kenapa seperti itu, Bang? Sekarang kita buktikan. Jadi, misal saya ada unsur 3Li, kemudian 4Be dan 5B. B itu boron ya. Li konfigurasinya 1s2, 2s1. Kemudian Be 1s2, 2s2. Kemudian kalau boron 1s2, 2s2, 2 boron itu benar nggak? 2s2 ya benar, 2s2, 2p1. Nah, sekarang kita tengok. Kalau Li itu kan dia ada 2 kulit. Nah, kan kemarin atom itu memiliki sub-sub kulit ya, kata Niels Bohr. Jadi ini ada inti atom, kemudian dia memiliki 2 kulit. Be juga sama, dia ada 2 kulit. Boron juga sama, ada 2 kulit jumlahnya. Nah, kalau sama-sama kulitnya ini ada 2, bagaimana kita menentukan jari-jarinya, Bang? Jadi kita tentukan dari jumlah proton. Nah, ini kan protonnya kalau yang Li ada 3. Ingat kemarin inti atom itu terdiri proton dan neutron. Jadi protonnya itu jumlahnya ada 3 yang punya si Li. Kemudian Be-nya ini protonnya ada 4 dan protonnya ada 5 punyanya boron. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Kan di sub-sub kulit itu ada elektron-elektron yang nempel, yang hinggap ya kemarin dibilang. Nah, kalau kita melihat, proton kan muatannya positif, elektron itu negatif. Ketika nih positif ketemu negatif, dia akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau positif ketemu negatif. Tarik-menarik. Tarik-menarik, betul. Iya betul, sehingga apa? Sehingga karena dia ada tarik-menarik, yang tadinya kulitnya itu tadi udah 2 ya, kemudian kan dia ditarik, jadi dia itu menciut, artinya dia mengkerut gitu. Jadi pada saat dia mengkerut, otomatis jari-jarinya itu akan semakin kecil, karena ada namanya gaya tarik inti atom. Jadi makanya semakin ke kanan, jari-jarinya itu semakin kecil. Karena apa? Karena pengaruh dari proton, karena adanya gaya tarik inti. Nah, sekarang kalau dia semakin ke bawah atau dalam satu golongan, jari-jarinya akan semakin besar. Nah, kenapa semakin besar? Sekarang coba kita tengok atau kita buktikan.
Di situ ada Li. Li tadi 3, Na itu 11, K itu 19. Nah, kita buat konfigurasinya. Li berarti 1S2, 2S1. Kemudian Na 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian yang K 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Kemudian ini 18 berarti 4S1. Nah, kan seperti ini. Sekarang coba kita tengok lagi. Li tadi dia ada 2 kulit. Kemudian Na ini kita lihat, dia itu ada 3 kulit. 1, 2, 3. Kemudian K, ini dia ada 4 kulit. Nah, sehingga kita bisa bayangkan, semakin tebal kulitnya atau semakin banyak kulitnya, otomatis jari-jarinya itu dia semakin besar. Nah, makanya di dalam satu golongan, semakin ke bawah, jari-jarinya itu dia semakin besar karena kulitnya itu semakin bertambah gitu ya. Itu untuk yang bagian jari-jari atom. Sekarang kita ke contoh soalnya. Urutkan jari-jari atom dari yang paling kecil dari unsur 19K, 13Al, 18Ar. Nah, yang pertama kita buat dulu konfigurasinya. Yang K ya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 berarti 18. Kemudian satu lagi ini ada 4S1. Oke, lanjut lagi yang 13Al. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P1, kan 13. Satu lagi 18Ar, argon 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18. Nah, sekarang kita tengok. Yang K, kalau kita lihat, kita gambarkan kulit-kulitnya. Yang K kira-kira punya berapa kulit? 4. Kalau dilihat di 4 bang. 4, betul. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang Al punya berapa kulit? 3. 3, betul, 3. Kemudian yang Ar ada berapa kulit? 3. 3 juga. Oke, nah sekarang ini berarti yang paling kecil sekarang kita tentukan. Kalau yang K ini jelas nggak mungkin kecil ya, karena tadi kan karena kulitnya tadi banyak, jadi nggak mungkin kecil. Nah, ini nanti yang terakhir nih, yang Ar ini yang terakhir. Oke, nah sekarang kita tentukan dari ini paling besar ya, paling besar. Nah, sekarang kita lihat dari jumlah protonnya. Ingat, semakin banyak proton, jari-jarinya semakin kecil karena ada gaya tarik inti atom. Dia tuh narik elektronnya, jadi semakin kempes gitu ya, permukaan kulitnya gitu, mengkerut, dia menciut gitu. Nah, yang Al itu protonnya ada 13. Yang Ar itu 18. Kira-kira yang Al sama Ar, aluminium sama argon, kira-kira lebih kecil yang mana jari-jarinya? Al bang. Yang Al atau Ar? AR. Yang Ar, betul. Kenapa? Karena yang Ar itu kan protonnya banyak. Jadi di sini saya kasih note lagi nih. Semakin banyak proton, jari-jarinya semakin kecil karena dia ada gaya tarik inti atom. Nah, jadi dia menarik elektron-elektronnya ya, sehingga dia semakin mengkerut, membuatnya itu mengkerut gitu ya, mengkerut atau menciut gitu. Nah, berarti ini yang paling kecil Ar. Kemudian yang kedua apa lagi nih yang paling kecil? Al. Terus kemudian K. Ya, jadi seperti ini untuk mengerjakan yang bagian mengurutkan jari-jari atom. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Kalau aman, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu sifat unsur, itu dilihat dari jari-jari ionnya. Jadi kalau kation itu selalu lebih kecil dari atom yang membentuknya. Sedangkan kalau anion
itu selalu lebih besar dari atom yang membentuknya. Bagaimana bisa? Jadi seperti ini. Kalau kita tuliskan konfigurasinya, Li kan nomor atomnya 3. Kalau kita buat berarti 1s2, 2s1. Kemudian ini kan berarti ada 2 kulit nih. Tadinya awalnya 2 kulit. Kemudian kalau kemarin kita mengingat di konfigurasi elektron plus atau positif yang kation itu artinya dia menangkap atau melepaskan. Kalau positif Melepaskan. melepaskan, betul, melepaskan elektron. Nah, kalau yang negatif berarti dia kebalikannya, dia adalah menangkap elektron. Menangkap elektron. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan Li menjadi Li plus. Berarti plusnya ini kan dia melepaskan 1 elektron. Nah, jadi kalau menjadi Li plus ini dia tadinya dari 1s2 2s1, kulit yang terakhir ini nanti dilepaskan. Nah, pada saat dia dilepaskan, nanti konfigurasinya akan menjadi 1s2. Jadinya tadinya yang dia 2 kulit menjadi 1 kulit. Nah, makanya dari yang besar dia jadi kecil karena ada yang dilepaskan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat F ini tadinya kecil menjadi besar. Bagaimana bisa? Nah, jadi F itu kan konfigurasi nomor atomnya 9. Kalau kita buat 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kelebihannya 2 tambah 2 4, berarti di sini 2p5. Oke, kemudian menjadi ini di sini ada 2 kulit dulu, 2 kulit. Kemudian menjadi F min, berarti di sini ada menangkap 1 elektron. Berarti elektron yang di kulit terakhir ini akan bertambah 1. Bertambah 1 elektron. Nah, sehingga nanti konfigurasinya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, kan di sini sama-sama 2 kulit, Bang. Bagaimana dia kok menjadi besar gitu? Jadi elektron kan dia pengen masuk. Kita mengasumsikan atau membayangkannya seperti ini. Misal teman-teman ketika lagi main membentuk lingkaran, terus ada temen yang mau masuk nih ke dalam lingkaran tersebut. Kira-kira biar bisa masuk harus dilebarkan atau direnggangkan atau harus semakin disempitkan lagi. Kira-kira kalau dia pengen masuk Direnggangkan. Dilebarkan. harus dilebarkan atau direnggangkan biar dia bisa masuk. Nah, sama seperti di jari-jari ion ini ya. Jadi ketika elektron dia ingin masuk, maka dia akan membuka ruang, artinya dia akan melebar, ngasih ngasih kesempatan buat elektron yang mau masuk ini biar dia bisa bergabung. Maka sehingga jari-jarinya itu akan semakin melebar karena dia membuka ruang untuk elektron yang akan masuk. Kalau dia semakin menciut, ya nanti elektronnya nggak bisa masuk. Nah, sehingga itu pengaruh di jari-jari ion ya. Nah, sekarang coba kita ke contoh soalnya. Susunan ion-ion berikut S2-, Mg2+, Se2-, Ca2+. Menurut kenaikan jari-jari ionnya. Berarti kalau kenaikan ini dari yang kecil ke yang besar. Nah, sekarang coba kita buat dulu konfigurasinya. Yang pertama, S itu nomor atomnya 16. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. 3p4 16. Lanjut, Mg itu 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian yang Se itu ada 34, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, berarti 18, 4s2, 20, 3d10, kemudian 4p4. Satu lagi, Ca itu 20, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, udah 20. Oke, sekarang coba kita tengok. Sulfur yang S.
Berarti dia punya berapa kulit? Kalau kita gambarkan kulitnya. 4, Kak. Sulfur. 5. Bawa batu. Kok lima? 3. Kulitnya ada 3 bang. 3, Kak. 3, betul. Iya, jangan sampai salah ya. Kulitnya yang dilihat dari nomor yang paling besar tadi ya. Yang nomor besar berarti ada 3 kulitnya. Oke, kemudian Fg, Mg itu magnesium. 3 Ada juga. berapa tuh? 3 bang. 3. Ada, salah semua. Benar 3 ya. Oke, kok 7. Oke, jadi 3 juga. Oke, kalau Se. Se itu ada berapa Se? 4. Ada 4, betul. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian Ca. Ca ada berapa? 4. Bang. Kok 3, 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ingat ya, nomor kulitnya itu kulitnya itu dilihat dari nomor kulit yang paling besar. Nah, kalau di situ kan benar nggak sih Ca ini 22, 26, 8, 9, 12, 11, 12, 9, 20 ya. Nah, kemudian kita melihat nih, kan ini tadi kan dalam bentuk masih ori ya, masih ori, artinya dia belum ada muatan. Nah, sekarang coba kita buat konfigurasi yang setelah ada muatan. Nah, kalau S2- berarti kalau 2- ini artinya akan melepaskan, menangkap 2 elektron. 2 elektron. Berarti kalau kita buat konfigurasinya S2-, berarti menjadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan 3 P6. Oke, kulitnya dia masih ada dia 3 kulit ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut Mg. Mg ini tadi menjadi 2+. Berarti kalau 2+ di sini artinya apa? Kalau 2+. Melepas 2 elektron. Elektron, betul, melepaskan 2 elektron, sehingga elektron yang paling akhir ini nanti dilepaskan, maka konfigurasinya akan menjadi 1 S2, 2 S2, 2 P6. Berarti kulitnya yang tadinya orinya 3 karena dilepas jadi 2. Lanjut yang Se. Se di sini ada 2-. 2- di sini menunjukkan bahwa dia akan Menangkap 2 2 elektron. elektron, betul. Nah, sehingga nanti akan bertambah lagi. Berarti kalau Se2- menjadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6. Oke, masih sama. Dia sama-sama mempunyai 4 kulit. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang Ca. Ca di sini ada 2+. Berarti dia akan melepaskan 2 elektron. melepaskan 2 elektron, sehingga konfigurasinya akan menjadi Ca2+, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S ini kan tadi udah keluar ya karena udah dilepaskan. Berarti menjadi 3. Nah, sekarang coba kita urutkan jari-jari ionnya. Ingat masih sama, semakin banyak proton, jari-jarinya semakin kecil. Semakin tebal kulit, jari-jarinya semakin besar. Sekarang coba diurutkan. Mana yang paling kecil dulu nih? Yang paling kecil. Yang pertama ya. MG. Plus 2 MG. Oke, MG ini karena cuma 2 kulit ya. Oke, berarti pertama MG. Lanjut lagi. Ca. Ca. Kenapa Ca bisa lebih kecil? Karena protonnya lebih banyak. Lebih Iya banyak. betul, karena protonnya ini lebih banyak ya. Oke, lanjut lagi setelah Ca apa? S. S. S dulu. S mana dulu nih? Ca apa? Se. S S dulu. ya. S. Karena S itu ada 3 kulit. Nah, berarti S ini di sini tadi S-nya 2-. Kemudian yang terakhir berarti adalah yang SE. SE. Oke. SE tadi 2+ ya? Tadi apa? 2-. Ya? 2-. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? MG, Ca. Yang D. D ya. B. Yang D. Nah, seperti itu. Cara untuk mengerjakan yang kenaikan atau susunan mengurutkan jari-jari ion. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Oke, Kak. aman. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron dari
atom gas. Jadi sebenarnya masih Bang. Jadi itu seperti ini teman-teman. Kan kalau energi minimum itu berarti energi yang paling kecil ya, energi yang paling kecil yang diperlukan si elektron itu untuk dilepaskan dalam keadaan gas. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel periodik, semakin ke kanan, energi ionisasi saya ingat EI aja ya, energi ionisasi EI-nya dia semakin besar. Semakin besar. Nah, kemudian kalau dia semakin ke bawah dalam satu golongan, dia akan semakin kecil, artinya dia akan semakin menurun energi ionisasinya. Kenapa? Nah, jadi seperti ini nih. Misal saya ambil contoh di dalam satu golongan, sorry. Nah, misal saya ambil contoh yang 3Li, Na11 sama K19. Nah, jadi seperti ini. Li kan tadi 1S2, 2S1. Kemudian Na tadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian K-nya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 4S1, 16, 17, 19. Oke. Nah, ini kan kita gambar nih. Li kan tadi kulitnya ada 2. Kemudian Na ini kulitnya ada 3. Kemudian K ini kulitnya ada 4. Nah, sekarang kita mengibaratkannya seperti ini. Kan jari-jarinya ini semakin besar ya. Jari-jarinya itu semakin besar. Artinya apa? Artinya kalau protonnya itu sedikit, artinya energi yang ketika mau, ingat ya, energi ionisasi itu energi pelepasan. Jadi elektron itu dia pengen dilepaskan nih. Nah, misal nih, kalau jari-jarinya semakin besar, kira-kira elektronnya makin mudah untuk lepas atau makin sulit untuk lepas kalau jari-jarinya semakin besar? Oke, jari-jari semakin besar, kira-kira atomnya itu dia semakin mudah lepas atau semakin sulit untuk lepas kalau jari-jarinya banyak? Udah lepas, Bang. Mudah, Bang. Mudah lepas, betul. Kenapa mau mudah lepas? Karena tadi kita melihat kan jari-jarinya itu besar tuh. Nah, tadi protonnya itu sedikit. Nah, jadi dia itu misal kayak gini nih, ibaratnya kan protonnya di sini 19. Kemudian tadi elektron-elektronnya kan ada di sub-sub kulit. Jadi misal seperti ini. Kan unsur itu dia pengen mempertahankan supaya elektron itu nggak lepas gitu ya. Nah, tapi karena di sini tadi kan ini kita ibaratkan dia pengen lepas nih elektronnya. Karena dia kulitnya itu semakin tebal, jadi yang protonnya ini nggak bisa menjangkau jauh gitu. Karena kekuatannya itu nggak maksimal, karena dia udah kulitnya tebal, kemudian protonnya sedikit, jadi dia nggak bisa nggak bisa menjangkau elektron-elektronnya, sehingga semakin tebal kulit, elektronnya itu semakin mudah lepas. Nah, karena elektronnya atau atomnya itu semakin mudah lepas, maka nilai energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Nah, sedangkan karena kalau kita lihat di dalam satu periode, misal di sini ada Li 3, Be itu 4, kemudian B itu 5 ya. Nah, ini langsung saya buatkan aja ya subkulitnya, nggak usah saya buat konfigurasinya. Kan di sini 2, kemudian di sini ada 2 juga, di sini 2 juga. Nah, protonnya kan ini banyak nih, protonnya ada banyak, kemudian kulitnya ini sedikit. Nah, jadi semakin banyak proton kan tadi, maka gaya tarikannya itu semakin kuat. Nah, sehingga karena gaya tarikannya semakin kuat, proton ketika dia menarik elektron, karena positif ketemu negatif, otomatis kan tarik-menarik. Karena dia saling tarik-menarik, nah sehingga atomnya itu akan semakin sulit untuk lepas. Karena apa? Karena sudah kulitnya tipis, kemudian protonnya banyak, jadi ada yang banyak melindungi gitu, sehingga atomnya itu sulit untuk lepas. Nah, karena atomnya sulit untuk lepas, energi ionisasinya akan besar. Nah, seperti itu untuk yang bagian energi ionisasi ya.
Karena semakin sulit atomnya untuk lepas, jadi energi ionisasinya semakin besar. Nah, jadi biasanya ada tabel untuk energi ionisasinya. Jadi misal nih ada elemennya itu unsurnya, kemudian first itu energi ionisasi pertama, second itu energi ionisasi kedua, dan seterusnya ya. Nah, ini nanti ada tabelnya. Kemudian ini kita ke contoh soalnya. Berdasarkan keteraturan energi ionisasi dalam tabel periodik, unsur manakah yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling besar. Nah, sekarang kita buat konfigurasinya terlebih dahulu ya. Li tadi itu 3, Be itu 4, boron itu 5, karbon itu 6. Nah, sebenarnya udah ketahuan sih. Atau ada yang mau mengerjakan? Siapa tahu ini kan buat latihan untuk UTS. Kalau kalian bisa mengerjakannya berarti udah saya bisa nih. Ada yang mencoba? Nggak apa-apa, salah. Nanti kita belajar bareng-bareng. Boleh anugerah, silakan. Yang B, Bang. Yang apa? Jawabannya menurut anugerah? Yang C ya, Bang? Yang C. Yang C. Maksudnya karbon, jawabannya karbon atau pilihan gambarnya yang C maksudnya? Pilihannya, Bang, yang C, Bang. Oh, pilihannya yang C. Jadi yang boron ini berarti ya unsurnya. Ya, Bang. Nah, coba nih kita buktikan. Nah, Li kan tadi ini 1S2, 2S1. Kemudian boron Be itu 1S2, 2S2. Kemudian 1S2, 2S2, 2P1. Yang ini berarti 1S2, 2S2, 2P2. Nah, di sini kan ada 2 kulit nih ya. Oke, ingat tadi semakin banyak proton, tarikannya semakin kuat sehingga atomnya itu dia akan sulit untuk melepaskan. Nah, sekarang kita lihat Li itu kan tadi protonnya ini ada 3, kemudian Be ini protonnya ada 4, boron ini protonnya ada 5, kemudian karbon ini protonnya ada 6. Nah, sekarang kita tengok. Tadi kalau protonnya ada banyak, otomatis tarikannya ini akan semakin lebih mudah untuk ditarik sehingga elektronnya itu sulit untuk lepas. Nah, berarti karbon ini dia karena protonnya banyak, maka memiliki energi ionisasi paling kecil. I-nya kecil karena protonnya banyak, protonnya lebih banyak karena proton banyak itu sehingga akan menyebabkan tarikannya akan lebih kuat. Tarikannya akan lebih kuat sehingga atomnya itu sulit untuk dilepaskan. Sulit untuk dilepaskan. Nah, sekarang kita tengok. Berarti kalau yang kelima nih, yang kelima kan berarti lebih banyak juga nih. Nah, berarti otomatis energi ionisasinya juga kecil karena kan dia sulit untuk dilepaskan. Nah, berarti yang jawabannya benar adalah yang mana? LI. Jawabannya adalah yang Li paling kecil ya. I-nya paling besar. Karena apa? Karena protonnya sedikit, jadi otomatis tarikannya itu lemah sehingga atomnya itu sulit untuk dikontrol, sulit untuk dijangkau, makanya nanti dia akan lebih mudah lepas. Jadi jawabannya adalah yang Li. Oke, itu ya, itu untuk mengerjakan yang energinisasi. Lanjut. Sekarang yang keempat itu ada afinitas elektron. Nah, kalau afinitas elektron itu adalah energi yang dilepas ketika satu elektron tambahan ditambahkan ke atom netral. Jadi afinitas itu pelepasan si energinya ya, energi yang dilepaskan gitu. Jadi si elektron kan kalau menurut Max Planck itu kan dia memiliki suatu energi ya kemarin kalau yang di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi itu energinya itu dilepaskan. Sama juga dia semakin ke kanan, nilai afinitas elektronnya itu dia semakin besar, semakin meningkat ya, semakin meningkat. Kemudian semakin ke bawah, afinitas elektronnya ini dia semakin kecil. Nah, jadi caranya seperti ini, saya kasih contoh yang dalam satu golongan ya. Misal ada H,
Li. Ini saya ambil HLiNA karena konfigurasinya sedikit ya. Maksudnya biar enggak kelamaan. 1S1, 1S2, 2S1. Kemudian 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Oke, ini berarti H ini punya 1 kulit, Li 2 kulit, kemudian Na ini ada 3 kulit. Nah, sekarang ini tadi kan energi yang dilepaskan ketika 1 elektron bertambah. Kalau yang energi ionisasi tadi, energinya itu kayak penyerapan energi. Jadi elektronnya itu dilepaskan, elektron yang dilepaskan. Tetapi kalau afinitas elektron ini energinya yang dilepaskan, elektronnya dia yang masuk gitu. Nah, sehingga kalau kita membayangkannya seperti ini, misal kan tadi di inti atom tadi ada jumlah proton, protonnya 1, ini protonnya 3, protonnya 11. Nah, elektron itu kan kalau dia ditarik sama proton otomatis dia akan tarik-menarik ya. Nah, misal di sini ada suatu elektron nih. Elektron ini pengen masuk ke sub-sub kulit. Nah, dia kan melewati sub-sub kulit. Nah, karena kulitnya ini semakin banyak, otomatis afinitas elektronnya ini semakin kecil. Kenapa? Misal kayak begini, ibaratnya itu effortnya itu lebih besar. Jadi elektron kita bandingkan, yang 1 kulit sama 3 kulit, dia pengen menembus, dia pengen ketemu si proton nih, elektronnya pengen ketemu proton, dia harus melewati 3 rintangan sama 1 rintangan. Kira-kira lebih mudah yang 1 rintangan atau 3 rintangan kira-kira? 1 rintangan, Yang Bang. satu. Yang 1 rintangan, betul. Nah, sehingga makanya dia semakin ke bawah, dia semakin besar. Semakin ke bawah, dia semakin menurun ya. Si afinitas elektronnya, karena elektron itu makin sulit untuk masuk gitu. Kemudian kalau yang semakin ke kanan, dia semakin meningkat atau semakin besar karena elektronnya makin mudah masuk. Udah kulitnya kecil, kulitnya sedikit, protonnya banyak. Oh, karena ini kulitnya sedikit, protonnya banyak. Jadi kayak misal nih ada orang, misal di sini itu misal ada 2 orang ya, misal ada 2 orang, kemudian ini ada suatu pakai kardus, orang pakai kardus gitu ya, maksudnya ditutup kardus, kemudian yang di sini ada cewek nih misal. Nah, ini ada 2 orang ini cowok-cowok nih. Dia pengen narik si cewek ini biar buat bermain lah misalnya, dia berteman lah intinya. Nah, otomatis karena di sininya cuma ada 1 halang rintangnya, kemudian di sini ada banyak. Nah, ini kan bisa membantu saling kerjasama sehingga nanti dia lebih cepat. Jadi semakin banyak proton, dia juga tarikan elektronnya kan semakin lebih kuat. Nah, kemudian kulitnya dia semakin sedikit, makanya afinitas elektronnya itu dia semakin besar. Nah, coba kita ke contoh soalnya. Urutkan atom dalam setiap set, di mana ukurannya dari kecil ke besar. Ini yang A. Yang A itu F sama Cl. Sekarang coba kita lihat. F itu 9, kemudian Cl itu 17. 1S2, 2S2, 2P5. Ya, 1S2, 2S2, 2P6. Nah, di sini kok 2P6? 2P6, 3S2, 3P5. Oke, sekarang kita lihat kulitnya berarti F itu ada berapa kulit? 2. 2. Kemudian Cl ada berapa kulit? Ada 3. Ada 3. Oke. Nah, sekarang kita tengok. Protonnya tadi di sini ada 9, di sini ada 17. Nah, kira-kira sudah kelihatan nih, mana yang paling kecil? F atau Cl? Yang F. Yang paling kecil adalah yang paling yang paling kecil dia adalah, coba ditengok, semakin tebal kulitnya tadi, energi afinitas elektronnya tadi semakin kecil karena dia elektronnya ini harus melewatin 3 rintangan. Kalau ini kan 2 rintangan. Berarti yang paling kecil yang mana nih? Coba. Kan F itu ada 2 kulit, kemudian Cl ada 3 kulit nih. Nah, elektron ini pengen masuk. Nah, otomatis 3 sama 2 lebih mudah yang 3 rintangan atau 2 rintangan nih? 2. Berarti yang paling kecil yang mana? F. Yang paling kecil. Oh, yang Cl. Yang Cl, karena kan dia semakin lama buat
buat masuknya, sehingga dia yang kecil ya. Semakin lama buat masuknya, jadi Cl itu yang paling kecil. Kemudian F. Nah, sekarang yang B. Nah, gitu B ya. Yang B ini S sama Cl. S itu nomor atomnya 16, Cl itu 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kemudian yang ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, S ada berapa kulit? 3. 3. Oke. Kemudian Cl ada berapa kulit? 3. 3. Nah, ini kan tadi ada proton. Protonnya 16, protonnya ada 17. Nah, elektron ini pengen masuk. Sama-sama nih. Di sini kulitnya ada 3. Oh ya, berarti kayak 3 versus 3. Berarti sama-sama nih. Kemudian kita lihat. Di sini ada backingan. Ada backingannya di sini 16 orang sama 17 orang. Berarti yang paling cepat masuk dengan bantuan 16 sama 17 orang, yang mana duluan yang cepat masuk? Cl. Sehingga yang paling kecil yang CL. Yang S. SS. Oh, 16. karena kan dia bantuannya cuma 16 nih. Dia lama untuk masuk karena cuma 16 orang. Sedangkan yang yang Cl itu ada 17. Nah, maka dia Cl-nya itu lebih besar karena dia lebih cepat masuk. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman coba ditengok lagi rekaman ini. Nanti kalau masih belum paham, nanti teman-teman ditengok lagi ya. Nah, oke, kita lanjut ke sifat kemagnetan. Nah, ini untuk capaian terakhir ya di UTS. Nanti kita ada masuk juga ini sifat kemagnetan. Jadi sifat kemagnetan itu ada 2. Ada diamagnetik dan ada paramagnetik. Diamagnetik itu tidak dapat tertarik oleh medan magnet. Artinya apa? Ketika dikasih magnet, dia itu nggak bisa tertarik. Kenapa? Karena orbital pada, elektron pada orbital atau elektron yang terisi pada kamar-kamar kemarin yang subkulit itu, dia penuh. Sehingga karena dia berpasangan, ada pegangannya, dia kokoh. Tetapi kalau paramagnetik, ini dapat tertarik medan magnet. Kenapa? Karena itu orbitalnya ada yang setengah penuh, artinya ada yang terisi sendirian. Nah, misal saya ada suatu contohnya, unsur apa ya yang bisa tertarik oleh medan magnet? Oh, misal saya ada unsur Fe. Fe itu nomor atomnya 26. Coba kita buat. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18 ya. Kemudian salah, ini harusnya 4S. 4S. Kemudian 3D berapa nih? 20 berarti 6. 3D 6. Nah, ini kita buat nih kotak-kotaknya kemarin. S kemarin ada berapa kotak? Ada yang masih ingat? 1, Bang. 1. Oke, 1 sip. Ini 1 ya. Saya gambar S itu 1 kotak. Kemudian P ada berapa kotak? 3, Bang. Ada 3. Oke, kemudian ini juga ada 3. Yang D ada berapa kotak? 5. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita isi pakai elektron. Di sini 1S2, di sini terisi penuh. 2S2 terisi penuh. 2P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terisi penuh. 3S2 terisi penuh juga. 3P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terisi penuh juga. 4S2 juga penuh. Nah, sekarang 3D6. Tadi ada 5 kotak ya. Sekarang kita isi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada yang sendirian. Jadi, misal kalau di sini saya kasih magnet atau dikasih suatu magnet. Nah, kemudian ini kan pasti ada tarik-menarik nih. Nah, kira-kira karena dia sendirian, dia itu rapuh teman-teman kalau dia sendirian. Kita juga sama nih, kalau kita sendirian, kita lebih mudah rapuh daripada yang berpasangan. Nah, makanya teman-teman cari pasangan. Nah, jadi Fe ini sifatnya para atau dia? Kira-kira kalau dia bisa tertarik. Para, Bang. Nah, ya, karena paramagnetik, karena dia orbitalnya tidak terisi penuh, kemudian
dia itu sendiri-sendirian gitu ya. Nah, kalau dia berdua, otomatis kalau ada yang mau ketarik, saya pegangan sama yang satunya gitu. Nah, sehingga dia nggak jadi ketarik karena ada pegangannya ya. Gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Ada 3 contoh soal. Coba teman-teman, ada yang mau mengerjakan nggak kira-kira? Saya kasih kesempatan nih. Ada anugerah-anugerah. Mau mengerjakan yang mana? Oh, enggak. Bang. Oh, boleh. Boleh anugerah yang A. Anugerah Winda Egy kelas 3. Kita buat dulu konfigurasinya yang ori nih. Kamu panggilannya siapa? Anugerah, Bang. Oh, anugerah gitu. Oke, coba kita buat konfigurasi yang lengkapnya nih anugerah. Yang F itu vanadium. V ya, V. Vanadium. 1 S2. 2 S2. Oh. 2 P6. 2 P6. Oh. 3 S2. 3 S2, ya. 3 P6. 3 P6, ya. Lanjut. 4 S2, Bang. 20. Kurang 3 lagi. 4 S2. 4 P3 ya, Bang? Habis 4 S. Oh ya, 3D3. Iya. Sip. Nah, ini kan vanadium dan vanadium, unsur yang ori. Sekarang kalau dia 3+ di sini artinya dia apa, Nugra? Melepas 3 elektron, Bang. Betul, melepaskan 3 elektron. Nah, sekarang coba dibuat konfigurasinya ketika dia sudah lepas. 1 S2. 2 S2. 2 P6. Ya. 3 S2. Ya. 3 P6. Ya. 4 S2. 4S kan kulit terakhir. Ingat kemarin yang dilepaskan iya, dia Bang. yang terluar, sorry. Berarti Bang. 3 P6. 3D6. Oke, nah sekarang kita ambil yang subkulit terakhir karena ini nanti kan kalau kita gambar S penuh, 2S ini penuh, 2P penuh, ini penuh semua. Nah, sekarang kita gambar 3D. Kalau subkulit D ada berapa kotak? Anugerah? 5, Bang. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih kulitnya. Kemudian diisi oleh 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia ada nggak berpasangan? Kira-kira sifatnya para atau diamagnetik? Paramagnetik, Bang. Paramagnetik. Oke, sip, betul ya. Oke, makasih Anugerah. Selanjutnya, Sama, Bang. magnetik. Selanjutnya ada Winda. Winda mau yang mana, Winda? Yang Ni, Kak. Oke, boleh. Sekarang kita tulis yang orinya dulu, Win. Oke, Kak. Jadi 1 S2. Iya, 1 S2. 2 S2. Iya. 2 P6. Iya. 3 S2. Iya. 3 P6. Oke. 4 S2. Oke, 20. 3D8. 3D8. Oke, sip. Di sini ada Ni2+. Artinya 2+, di sini apa, Win? Dia melepaskan 2 elektron, Kak. Oke, sih, betul. Melepaskan 2 elektron. Nah, berarti kalau konfigurasinya yang baru setelah elektronnya dilepaskan 2, berarti menjadi 1 S2. 2 S2. 2 P6. Ya. 3 S2. Oke. 3 P6. 3D8. Oke, 3D8 ya. Oke, ini kan tadi udah dilepas. Oke, lanjut sekarang kita buat orbitalnya. Kulit D itu, subkulit D itu ada berapa kotak, Win? Ada 5, Kak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 3D8. Nah, sekarang kita isi 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sifatnya paramagnetik atau diamagnetik? Paramagnetik, Kak. Paramagnetik ya, karena dia ada yang tidak berpasangan, dia ada yang jomblo. Kalau jomblo itu
orangnya cepet rapuh kalau dia di pamer-pamerin pasangan gitu ya. Oke, lanjut satu lagi ada Egi. La3+, nomor atomnya 57. Ayo Gi, coba Gi, kita tulis konfigurasinya. 2 Bang, Oke, kejar. 1s2. 2s2, Hmm. 2p6, 3s2, Iya. 3p6, Iya. 3d10, 4s2. 4s2, lanjut. 4s2, 3d10, Ya, berarti udah 30 kurang 27 lagi. 4p6, oke, lanjut. 5s2, Berapa? 5s2, 4p6, 5s2, oke. 4d10, Oke, berapa nih? Udah. Sebentar, kejap, saya hitung dulu. 10, 20, 30, 40, 48 masihan. 48, Lanjut habis 4D, lanjut lagi ke Bang, 5P, 5p6, 5P berapa? Nih, kemarin kan habis 4D itu habis 4D ya, 5S2, 4D, 5P, 5P-nya berarti kita fullin. Berarti 6 ya. Berarti kan di sini tadi ini 10, 20, 30 sampai sini 30, tambah sini 38. 38 tambah sini 10 berarti 48 ditambah 6, 48 tambah 6 berarti 56. Satu lagi berarti 6D. 6D, 6S 6s1, 6S1. Oke, sip, 57. Nah, sekarang ada di sini 3 plus. 3 plus di sini artinya apa, Gi? melepas Bang, Melepaskan berapa? 3 elektron, Iya, dia akan melepaskan 3 elektron. Nah, berarti konfigurasinya setelah dia elektronnya dilepaskan menjadi 1s2, ya 1s2, 2s2, 2p6, iya, 3s2, iya, 3p6, oke, 4s2, oke, lanjut, 3d10, iya, 4p6, iya, 5s2, hmm, 4d10, hmm, 5p4 Bang, 5P, 4. Oke, benar nggak nih? Yang dilepas yang di kulit terakhir, 5P. Berarti subkulitnya kalau di kulit terakhir itu nanti yang dilepas adalah yang mana nih? Kok bentar, kejap-kejap ini kayaknya ini ada yang salah nggak ya? 5S2, 4D10, nah coba saya hitung. 18, 10, 20, 30, 38, 48, 38, 48, kemudian 48 ditambah 6 itu berapa? 54 Bang. 54. Oh, kurang ini cuy. 6S. Ini kurang. Kurang apa Berarti nih? 5p6 nanti terakhir Bang. 5D 6S2 kemudian 5D 5d1, iya 54 55 coba hitung lagi nih coba nih salah nggak nih saya kok jadi bingung. Coba dihitung lagi dicek lagi ini kalau banyak ya sebenarnya kalau mau disingkat juga boleh sih tapi ini nggak saya singkat biar teman paham. 10 20 30 sampai sini 30 di sini berarti 38 tambah 10 48 48 ditambah 6 54 54 ditambah 2 56 ditambah 1 57. Oke, udah benar 57 ya. Berarti kalau dilepaskan 3 kan 4D10 lanjut lagi 5p6 Bang. 5P6 Heeh. 5P6 La3+. Nah, oke 5P6. Sip. Ini kan ini kulit terakhir ya lepas. Nah, sekarang kita buat P itu ada berapa orbital? 3 Bang. 3, 1, 2, 3.
Ini 5P6. Nah, sekarang diisi oleh 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti karena penuh semua sifatnya Dia magnetik, Bang. dia magnetik. Oke, dia magnetik. Nah, seperti itu ya untuk menentukan sifat kemagnetan suatu atom. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Aman? Oke, kalau aman, kita lanjutkan dengan